Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rasya Alfarezi dari kelas 1 SIB dengan NIM 2557 30 10 82. Kali ini saya akan mengerjakan tugas ALDAS yang diberi oleh Bu Helma. Tanpa berbasa-basi lagi, saya akan mulai. Tugas yang pertama, saya akan menggunakan metode scanner. Pertama sekali kita memasukkan importnya terlebih dahulu. Dan kemudian kita masukkan titik komanya. Dan yang kedua, kita memasukkan main metodenya. Dan terlebih dahulu kita membuat objeknya. Dan kita masukkan lagi titik komanya. Enter. Dan kita membuat inputan terlebih dahulu yang nanti akan ditampilkan pada layar. Sini kita masukkan nilai tugasnya. Dimasukkan nilai tugasnya kita menggunakan double. Kita buat karena ini double, berarti kita masukin objek titik next double. Oke, lalu kita seperti biasa masukin titik koma lagi. Dan yang kedua, kita memasukkan nilai buat UTS-nya. Dan di sini kita juga menggunakan double. Nah, seperti yang saya bilang tadi, karena ini double, kita menggunakan next double. Titik koma lagi. Yang ketiga, kita masukkan nilai UAS. Enter. Dan kita masukin double-nya lagi. Salah. Kita masukin double-nya lagi. UAS sama dengan objek titik next double. Nah, dan untuk prosesnya, di sini kan kita mencari rata-rata. Jadi kita menggunakan double juga untuk mencari rata-ratanya. Kan hasilnya kan kita masih belum tahu. Rata-rata. Tugas tambah UTS tambah UAS. Dan karena kan ini kan cuma 3, berarti kita bagi dengan 3. Seperti biasa titik komanya, jangan lupa. Dan untuk output, nanti ini akan ditampilkan pada layarnya. Nanti kita bisa tahu berapa nilai rata-rata kita sendiri. Nah, di sini sudah selesai. Mari kita coba. Mari kita run file yang terlebih dahulu. Bentar, ini tidak nampak. Mari kita naikkan. Nah, misalnya saya masukkan nilai tugasnya. Nilai tugas saya masukkan 90. UTS-nya 80. Dan UAS-nya 85. Nah, nanti bakal terhitung sendiri itu nilai rata-rata Anda adalah 85. Lanjut ke soal nomor 2.
Di sini saya menggunakan G Option Pen. Sebentar. Pertama kita masukin importnya. G Option Pen. Oh, saya ketinggalan X-nya. Nah, dan mari kita buat terlebih dahulu yaitu main metodenya. Nah, di sini yang dari soalnya kami disuruh mencari region reservasinya seperti nama tamunya, tipe kamar, lama menginap, harga per malam, dan total biayanya. Terlebih dahulu saya akan masukkan inputnya. Nah, yaitu string. Nama tamunya. Karena ini string, otomatis kita tidak perlu seperti integer parse in, double parse double. Jadi kita langsung aja G option show input dialog. Masukkan nama tamunya. Tidak lupa titik koma. Yang kedua yaitu tipe kamarnya. Salah. Seperti biasa karena string kita tidak perlu memasukkan seperti yang saya bilang tadi, seperti misalnya integer parse in, double parse in. Gak mungkin kayak string parse string, tidak bisa. Jadi kita langsung aja ke G option pen-nya show input dialog. Kita masukin aja, masukkan tipe kamar. Tipe kamar. Yang saya lupain. Titik koma. Nah, ini baru kita menggunakan integer. Integer lama inap. Sama dengan integer titik parse in. Tapi walaupun integer parse in, kita tetap wajib memasukkan G option untuk show input dialognya. Masukin di sini lama menginapnya. Lama menginap. Dan buka kurung untuk malamnya, berapa malam nanti di sana. Nah, di sini saya lupa titik 2 di atas. Nah, titik koma. Dan yang keempat itu double. Ini untuk harga per malamnya. Sama dengan double parse double string. Nah, di sini kita masukkan juga G option-nya. Show input dialog. Ini yaitu harga per malamnya. Harga per malam. Titik 2. Dan tidak lupa titik koma. Nah, di sini kan inputnya sudah selesai. Sekarang kita membuat untuk prosesnya. Nah, di sini kita mencari untuk total biayanya. Karena ini kita belum tahu kan, ini bilangan bulat atau bilangan berkoma, jadi kita buat double total biayanya. Jadi ini sama dengan lama nginap
dikali dengan harga per malam, titik koma. Nah, di sini baru kita masukin outputnya. Kita sini menggunakan string hasil sama dengan untuk rincian reservasi. Ini supaya biar rapi aja kelihatannya. Sebenarnya nggak wajib, cuman karena ingin terlihat rapi, tidak apa-apa kalau buat seperti ini. Bentar, buat tambah nama tamu tambah nama tamu ditambah n enter tambah ini untuk lama. Oh, ini salah, ini tipe kamar dulu, tipe kamar. Salah. Ini untuk lama menginapnya. Ini untuk harga per malam. Harga per malam. Terus ini kita masukkan biar rapi seperti biasa. Dan ini untuk total biaya. Tambah total biaya. Sini selesai kan? Tapi kita buat dulu G option pen-nya. Option pen titik show message dialog. Nol hasil. Nah, di sini sudah selesai nih codingannya. Dan sekarang kita akan melihat hasilnya. Mari kita run terlebih dahulu. Run file. Masukkan nama tamu. Misalnya kita masukin namanya Rasya. Oke. Tipe kamar misalnya VIP. Oke, lama menginapnya kita pilih 2 malam. Harga per malamnya 20.000 coba ya. Nah, jadi akan jadi seperti ini. Ya. Nomor 3. Nomor 3 ini kita menggunakan cara buffer reader. Terlebih dahulu kita masukin importnya. Buffer reader titik koma
import lagi java titik io titik io exception titik koma. Yang ketiga yaitu import java titik io titik input stream reader titik koma. Nah, di sini kan apa namanya? Di sini importnya sudah jadi. Mari kita buat terlebih dahulu yaitu public yaitu main methodnya. Kalau buffer reader ini dia main methodnya beda sendiri. Kita perlu masukin throws terlebih dahulu dan io exception. Oke, sudah jadi. Baru kita buat objeknya. Reader object sama dengan new buka kurung new input stream reader. Baru kita buat sistem in-nya. Sistem titik in. Nah, terus ini kan objeknya sudah jadi. Sekarang tugas kita yaitu untuk membuat inputannya, yaitu sort terlebih dahulu. Nah, di sini kan tugas kita mencari Fahrenheit dan Kelvin. Nah, berarti kita masukkan suhu dalam Celcius terlebih dahulu. Biar rapi saya seperti ini ya. Nah, input sudah jadi. Jadi sekarang kita membuat prosesnya. Di sini kita menentukan double Fahrenheit. Ini Celsius kita kali dengan 9/5 ditambah dengan 32. Sini ada yang salah, tapi saya belum tahu di mana letak salahnya. Tapi saya akan lanjut terlebih dahulu. Sama dengan Celsius tambah 273/15. Oh iya, saya salah karena saya belum masukin double-nya di sini, double Celsiusnya. Jadi belum terbaca dong. Double titik parse double. Object readline. Object titik readline. Nah, ini baru benar. Tidak ada yang salah. Nah, sekarang kita tinggal membuat outputnya. Sort tab hasil adalah. Nah, yang kedua untuk mencari nanti adalah untuk kita mencari Fahrenheit-nya. Fahrenheit Fahrenheit.
Yang ketiga yaitu hmm, Kelvin. Kelvin. Nah, di sini kita sudah selesai codingannya. Dan sekarang kita akan mengerun filenya terlebih dahulu. Nah, misalnya saya masukin 70 Celcius. Nah, dijadikan seperti ini. Nah, berarti tugas saya sudah selesai. Nah, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.